Halo Sobat WK, jumpa lagi bersama dengan saya Joanita Ari. Kalau hari ini kita ketemu lagi untuk bicara cerita-cerita lagi tentang komik. Nah, kalau waktu itu kita udah pernah komik One Piece, Jujutsu Kaisen. Nah, hari ini kita khusus membahas komik tentang Hai Miko yang baru aja terbit, edisi yang terbaru ya Mas ya, edisi ke-36 di pertengahan Januari lalu. Saya pastinya nggak pernah sendiri, tentunya saya mengajak teman-teman saya. Di sini ada Mas Musa Carlos. Halo Mas. Halo, Mbak. Mas Musa Carlos ini adalah sosial media spesialis dari MNC, penerbit dari Komik Miko. Ya. Kemudian ada juga Mbak Ayu. Hai Mbak Ayu. Mbak Ayu ini adalah editornya nih. Nah, jadi kalau teman-teman yang pembaca Komik Miko penasaran siapa sih editornya? Nah, ini dia nih ya. Sekarang kita munculin nih, kita geret ke sini ya. Kemudian ada satu lagi narasumber kita yang dia tuh baca Miko, penggemar Miko dari awal sampai kini ya, sampai edisi ke-36. Ini ada Mbak Kinanti. Halo Mbak Kinanti. Ya, baik. Kita langsung aja ya. Miko itu cerita tentang apa sih ya? Nah, ini saya sedikit ya, nanti untuk yang panjang-panjangnya kayaknya Mas Carlos aja nih nanti yang ceritain ya. Nah, Miko itu, Hai Miko ini bercerita tentang keseharian yang dari gadis ya, seorang anak gadis yang periang. Dia punya 2 orang adik, punya bapak dan ibu. Bapaknya itu wartawan ya, jurnalis dan ibu kebalik ya? Bener ya Mas ya? Ibunya bernama Rie ya, ibunya Rie, papanya itu namanya Kosuke. Dia wartawan tabloid mingguan, papahnya. Kemudian ibunya editor salah satu majalah komik gitu ya. Ya, pokoknya relate ya, komik, majalah komik ibunya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau cerita detail tapi nggak usah terlalu detail ya Mas ya, karena kepanjangan nanti bisa 2 hari kita di sini. Itu kayak apa ya Mas Miko itu? Silakan Mas Carlos. Miko ini sebenarnya ceritanya tentang dia bersama kesehariannya. Dia dengan keluarganya, dengan adik-adiknya, lalu dengan teman-teman sekolahnya. Baik. Kebanyakan sih ceritanya Miko ini latarnya sih di sekolah paling banyak. Dan Miko kan dari volume 1 sampai sekarang volume 36, itu tuh Miko bisa dibilang salah satu karakter yang umurnya tuh bertambah terus, Mbak. Iya, jadi sekarang benar. udah naik SMP. Nah, dari dia SD Dari ya Mas SD. ya? Oh, ya, gitu. okay. Dan yang mungkin bisa diceritakan adalah selain ceritanya yang ya kesehariannya Miko dan teman-temannya, ya Miko ini dia nih salah satu bocah perempuan yang polos, lucu, kocak, masa apa adanya. Jadi teman-temannya tuh kalau berteman sama dia tuh kayak ya Miko udah menyenangkan gitu sih. menyenangkan, ya. bener gitu. Baik. Tapi memang di komik Miko ini kan saya juga sudah baca ya Mas ya, beberapa edisi itu memang ceritanya itu beda-beda di tiap edisi ya. Jadi kalau misalnya belum baca di edisi yang ke-23, mau baca ke-26 ya sebenarnya nggak apa-apa gitu, karena ceritanya beda-beda gitu ya. Memang didesain begini atau gimana Mbak Ayu? Biasanya kalau serial itu kan berlanjut ya, 1 terus nyambung, kedua, ketiga gitu. Gimana Mbak Ayu? Kenapa kok dia antara edisi tuh beda-beda ceritanya? Atau memang sengaja dibuat seperti itu? Ya memang sengaja dibuat seperti itu deh, karena memang cerita Miko kan tentang keseharian ya. Kalau misalnya dibuat bersambung tuh kayaknya bakal ngebosenin. Jadi kayak yang diambil kan pasti yang menarik-menarik, misalnya kayak hari Valentine, hari Natal, tahun baru, terus kejadian misalnya si Miko pergi jalan-jalan sama temennya terus ada kejadian apa gitu. Baik. Nah, sebenarnya kalau Miko ini sudah mulai terbit itu sudah berapa lama ya Mbak? Kok kayaknya saya udah cukup sering kayak lihat di beberapa toko buku, terus dengar komunitasnya tuh kayak udah mulai banyak juga yang banyak yang baca ya dari dulu ya. Gimana Mbak? Kalau Hai Miko sendiri yang volume 1 itu terbit tahun 2002. Oh, udah lama ya? Udah lama. Tapi memang kalau di Jepang itu tahun 1995. Terbit pertama kali itu Miko diceritakan dia kelas berapa? Usia SD kelas berapa? Kelas 5 kalau nggak salah. Kelas 5 Atau SD. tahun ya? Kelas berapa? 4 ya? 4 Oh. ya? Fansnya kelas 4 SD. Okay. Baik Mbak, itu kan dari kelas 4 berarti sekitar 20 tahunan ya Miko sampai dengan saat ini edisi ke-36 begitu ya. Kemudian saya mau tanya sedikit tentang penulisnya, Ono Eriko. Bisa ceritain nggak sih Mbak, si Ono Eriko ini kira-kira terinspirasinya dari mana, atau bagaimana karakter Ono Eriko yang Mbak kan editornya ya, Mbak menilai dia menulis itu seperti apa? Silakan Mbak. Bisa kalau misalnya dilihat ya, itu pasti dari kehidupan sehari-hari dia juga ya, karena dia juga punya anak cewek kan. Oh, baik. Dan memang ada di bonus komik itu pernah diceritain kalau dia tuh ngeliat kisah Miko tuh kayak waktu ngeliat dia
ngelihat anak-anaknya dia waktu kecil gitu. Tuh, jadi kayak bisa dibilang ada beberapa yang di base dari anaknya. Jadi sebenarnya cerita kesehariannya Ibu Ono Eriko ini gitu ya Mbak ya? Nggak bisa dibilang cerita keseharian ibunya juga sih, karena aku fokusnya sama Mikonya ya gitu. Baik, oke. Aku mau nanya ke Kinanti nih, tadi tuh Kinanti kayaknya udah kepengen ngomong apa aja gitu ya. Karena dia tahu banyak tentang Miko. Baik, Mbak Kinanti, kira-kira apa sih yang membuat kamu tuh setia baca Miko sampai tadi bisa meralat Kakak Ayu bahwa Miko tuh kelas 4 bukan kelas 5 gitu. Gimana Mbak Kinan? Kalau dari aku sendiri, aku suka sih sama karakter Miko yang polos, lucu, dan kocak tadi. Aku juga suka bagian cerita-cerita persahabatannya dan cerita cinta monyet dia sama Tape dan Yoshida. Aku juga suka aku juga suka pertengkaran receh yang dia alami sama Mamoru adiknya dan seringkali sama mamanya. Tapi di satu sisi aku ngelihat Miko tuh supel dan punya problem solving yang baik ketika ada pertengkaran di sekitar dia gitu sih. Oh baik, berarti si Miko ini memang apa ya, jadi kayak panutan ya buat teman-temannya gitu ya Mbak Kinan ya. Oke, nah sekarang ini mewakili pembaca nih Mbak dan Mas yang harus bisa jawab. Kenapa kok cuma terbit setahun sekali, cuma 1 edisi coba? Padahal pembacanya menurut Mbak Kinan itu banyak gitu loh. Gimana Mbak, Mas? Boleh, siap. Jadi kenapa setahun sekali? Sebenarnya serial Miko ini tuh keluar tuh setiap bulanan di majalah. Jadi karena itu mesti nunggu kan, jadi nunggu beberapa chapter dulu kekumpul baru bisa dijadiin 1 volume gitu. Dan di sana itu sebenarnya kita juga nunggu di sana juga. Di sana itu sudah volume 37 memang. Di sini emang ketinggalan 1 volume, tapi salah satunya itu kenapa setahun sekali, karena di sana juga terbitnya setahun sekali. Jadi kalau misalnya kita keduluan nanti nunggunya lama juga gitu. Oh gitu, jadi dikumpulin dulu. Jadi gini ya Sobat WK, kenapa kalau kemarin tuh beberapa pertanyaan tuh, kenapa sih kok cuma setahun sekali padahal kita pengen bacanya misalnya setahun berapa kali gitu ya. Nah ternyata ini, jadi harus dikumpulin dulu karena sebenarnya bukan setahun sekali juga terbitnya ya Mbak, tapi bisa cerita itu kan dibuat pada setiap minggu kemudian dikumpulin juga dan akhirnya Mbak Ayu ngumpulin juga sebagai editor, jadi 1 edisi itu dalam 1 tahun sekali. Dan biasanya di awal tahun ya Mbak ya? Iya, biasanya kalau di kita sih awal tahun. Jadi di kita ya. Yang ngumpulin sih mereka sebenarnya pihak Jepangnya, karena di Jepangnya juga muncul 1 volumenya itu setahun sekali. Gitu. Baik ya. Kemudian gini, Mas, aku tuh mau tanya ya, pesan apa sih yang mau ditampilkan dari si Miko ini untuk pembacanya, gitu loh, silakan. Persahabatan itu sih pasti. Bukan manja-manjanya si Miko ini ya? Maksudnya itu mungkin karakter yang bisa di-highlight dari si Mikonya, memanja, polos, kocak, gitu ya? Lumayan. Apalagi sama teman yang dia sayang. Dia tuh selalu punya line tuh, dia tuh selalu sayang sama teman-temannya, mau dari teman-teman cowoknya, teman-teman ceweknya, mau tuh Tape, Yoshida dan kawan. Pokoknya dia tuh selalu seneng pergi kemana-mana tuh sama teman-temannya. Jadi bukan anak yang introvert gitu Mbak. Emang senang bergaul tapi sayang sama teman-teman. Jadi menurutku sih yang bisa di-highlight sih persahabatan sih itu. Gitu ya. Mbak Kinan mungkin mau tambahin? Cukup sih. Sama ya. Tapi kalau menurut Kinan antara Miko, biasanya kalau kakak adik itu kan sering berantem ya. Kalau Miko, kesehariannya Miko dengan adiknya si Momo itu gimana? Momo atau Mamoru? Mamoru. Oh ada 2 ya, laki-laki dan perempuan ya. Dengan adik-adik yang di bawahnya dia lah. Kalau ke Mamoru itu sih lebih ke love hate relationship ya, karena si Miko ini sering banget berantem sama Mamoru karena kelakuannya Miko yang mungkin konyol. Gitu. Jahil gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya sama Momo, si Miko ini bisa jadi sosok kakak yang care sih kalau aku lihat. Gitu. Jadi mungkin bisa ditampilkan ke luar itu adalah seorang kakak yang care sama adiknya, bisa jadi teman tapi juga bisa jadi teman berantem juga. Benar. Gitu ya. Baik. Kemudian gini Mas, siapa aja sih Mas yang boleh baca Miko ini? Karena kalau menurut saya ini kan Miko ini kan ada umur-umur minimal ya, belum nggak semua bisa dibacain atau membaca Miko. Menurut Mas gimana? Kalau dari rating usia sih dia di komik tulisannya 13+. Jadi ya mungkin teman-teman yang SMP ya mungkin ya, SMP 13+ ya udah bisa baca sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalau kita lihat dari volume pertama, justru pembaca Miko nih
range usianya dari mungkin yang udah SMP SMA sampai yang udah kerja umur-umur 30 itu tuh masih baca Miko karena ngikutin Miko dari mereka pas masih kecil kan. Pas mereka masih SMP ngikutin terus setiap tahunnya. Salah satunya Kayu. Mbak Ayu ini cerita uniknya Mbak, beliau ini dulu ngikutin Miko dari kecil dan akhirnya bisa dibilang manifesting dan akhirnya sekarang ngerjain Miko. Jadi dari mulai ngefans dulu sama Miko, kemudian manifesting supaya bisa lebih dekat lagi sama Miko, akhirnya jadi editornya Miko ya. Ternyata nih percaya jadi editor Miko. Kalau Mas Carlos sendiri, Apanya? kenapa tertarik sama Miko, tokoh Miko dan teman-temannya gitu? Ini kalau boleh jujur, aku sebenarnya bukan pembaca setianya Miko. Maksudnya aku baca anakku tuh yang mungkin yang lebih action, kayak cowok-cowok gitu kan senangnya action, misteri dan kawan-kawan. Aku pertama kali baca Miko justru volume 34 pas dia masuk ke SMP. Itu baru tahu kalau ternyata Miko tuh yang bikin menarik adalah sebenarnya bukan alur ceritanya yang bikin menarik, tapi benar-benar kesehariannya dia sama teman-temannya, dia jalan-jalan ke sini, dia ekskul, dia pergi makan siang, pergi belanja. Jadi tingkah lakunya Miko ini yang menurutku bisa bikin menarik dan jadi daya tarik nih. Miko nih emang harus ditungguin setiap volumenya sih, gitu sih Mbak. Oke, baik, menarik. Mbak Ayu, dia ada yang tanya nih, yang mewakili pembaca, gitu ya Mbak. Ini saya juga nggak tahu nih apakah bisa dijawab atau tidak. Jadi gini Mbak, di episode selanjutnya, apakah sosok peramal dan penyihir dalam beberapa cerita Miko tetap muncul? Gimana Mbak? Karena sebenarnya kurang tahu ya, mungkin iya mungkin enggak, karena yang jadi kayaknya sosok peramal ini tuh dinanti-nanti pembaca sama mungkin jadi sosok yang yang menarik gitu loh. Mungkin karena setiap ada peramal tuh tiba-tiba Miko ke masa depan yang tiba-tiba dia jadi SMA, tiba-tiba dia mungkin karena itu kali. Kayaknya sih kalau sejauh ini belum ada ya. Kalau pengetahuan saya sih belum ada, karena dari Onoerikonya juga belum ada spill-spill gitu belum ya, ada spill-spill juga gitu. Jadi kita juga nggak bisa spill ya, mereka sosok peramal atau penyihir ini akan selalu ada di tiap episode. Nah, tapi kalau dari sisi pembaca sendiri Mbak Kinan, kira-kira gimana? Sosok peramal ini apakah pengennya diadain atau gimana? Aku sih mau ada lagi sih, karena apa alasannya? Alur menurut aku kalau ada si sosok peramal ini, alur ceritanya itu jadi seru karena tiba-tiba ntar Mikonya kan jadi gede gitu kan. Mikonya yang jadi tinggi, terus bener-bener anak SMA banget gitu. Kalau sekarang masih kecil gitu. Nah, baik. Ini ada yang minta spill lagi nih Mbak. Jadi kan mereka ini kan baca Miko dari Miko masih SD ya Mas ya Mbak ya. Kemudian sampai sekarang dia udah SMP. Apakah di episode selanjutnya ini akan tetap memunculkan kelucuan, kekonyolannya si Miko seperti waktu SD, atau nantinya dia akan Amerika minta akan jadian sama Yoshida atau gimana? Silakan. Kira-kira ada yang bisa spill nggak nih? Aku kali ya. Boleh. Kalau menurut pandanganku ya. Terawangan kayaknya. Terawanganku ya. Ini nih menurutku Ono Sensei ini bikin ceritanya menarik karena ketika SD mereka full main, full jalan-jalan, berantem-beranteman, maksudnya ya love hate relationship-nya sepertemanan. Tapi begitu masuk SMP, menurutku nih cinta monyet ini mulai muncul kan, namanya anak SMP lah, udah mulai merasakan asmara. Mungkin kayaknya kalau menurutku kayaknya mungkin kedepannya akan ada asmara, tapi kembali lagi si Miko ini saking polosnya, mungkin dia pun belum sedikit memahami apa yang namanya cinta antara pasangan gitu, karena rasa sayangnya dia tuh full sekitarnya gitu. Itu kalau menurutku. Kalau Mbak Ayu gimana? Kalau dilihat ya dari perbandingan dia waktu cerita masih di kelas 6 sama sekarang, emang udah mulai sama kayak Carlos tadi, udah mulai muncul lebih fokus ke cinta-cintaannya si Miko, entah mau sama Yoshida, entah mau sama Tape gitu. Padahal ya kayaknya sama Tape juga seru, tapi Yoshida juga sayang. Jadi kayak udah melipir nih ke Yoshida, terus nanti ke Tape lagi, atau enggak udah melipir ke Tape, nanti ke Yoshida lagi gitu. Jadi masih belum tahu sih ke depannya kayak gimana bakal lama Yoshida ke Tape. Kita ikutin aja ya ceritanya gimana petualangan si Miko, apalagi sekarang ada petualangan cintanya si Miko gitu ya. Oh iya. Baik. Dan nggak cuma petualangan cintanya Miko doang, teman-temannya juga. Terus udah ada yang punya pacar, tahu jalan bareng, gitu kan ya Kaninta itu kan? Iya, kayak gimana Mbak Kidan? Teman-temannya Miko gimana? Apa Miko tuh pacarnya belakangan, teman-temannya duluan gitu? Kalau yang aku lihat sekarang dan bandingin sama yang dulu, aku lebih ngelihat perkembangannya
dari Miho dan Yoshiki sih. Mereka udah mulai deket satu sama lain dan mungkin pelan-pelan si Miho ini udah berpaling dari Tape ya. benar. Waduh, ceritanya Lumayan. makin remaja Makin kayaknya. remaja, benar Mbak. Oke, kalau Mbak Kinan, apa saya ini tertarik, kira-kira kalau dari sisi pembaca nih, lebih seneng yang mana? Miko kecil, SD, yang kayaknya pernah ya di edisi 1 yang Miko tuh kepengen hadiah ulang tahunnya BH kalau nggak salah ya, karena dia kepengen pakai itu ya, gitu kan? Atau Miko yang saat ini yang udah mulai pacaran, udah mulai seneng sama pria gitu gimana? Nanti mungkin dari Mbak Kinan, Mbak Ayu dan Mas Carlos ya. Aku nggak bisa milih sih soalnya dua-duanya sama-sama seru dan walaupun Miko udah SMP pun aku juga tetap ngeliat sisi kocak dan konyol juga persahabatannya di cerita-cerita Miko itu sendiri sih. Baik, kalau Mbak Ayu gimana Mbak Ayu? Lebih seneng Miko edisi dia bocil atau edisi dia remaja? Sama sih ya, sama bagian sebenarnya Karena kayak fans berat ya? karena gimana ya, emang Miko waktu masih kecil kayak gitu, tapi waktu gede pun masih ada sisi-sisi yang waktu masih kecil tuh masih ada gitu, nggak hilang, dan tetap ada progres perkembangan karakter tetap ada, cuma Miko ya Miko gitu. Baik, karena dengan sisi apa ya keunikannya dia gitu ya. Kalau Mas Betul. Carlos gimana? Apa sama adanya? Kalau aku malah berharapnya, aku pengen lihat, aku penasaran kalau Onosensei saya bikin Miko ini berpikiran bisa lebih dewasa, atau aku penasaran kira-kira gimana Onosensei ini bisa ngebuat Miko yang tetap polos, yang tetap apa adanya, tapi somehow di sisi lain dia bisa punya pemikiran yang dewasa gitu. Penasaran sih sebenarnya. Jadi mungkin nanti sampai edisi Miko udah kerja gitu. Amin. Amin. Ya. Semoga Semoga Onosensei ya. Semoga Onosensei sehat terus, kita pengennya gitu soalnya. Jadi ini ada Miko edisi kelas 4 SD, SMP, sampai kuliah dan udah Kuliah. sampai kerja Kerja, gitu ya. amin. Itu kan dapat semua ya, Dapat manifest semua. aja dulu ya Mbak ya. Manifest. Soalnya tadinya kalau mau di ituin dikit, Mhm. pernah diceritain kalau sebenarnya Miko tuh pengennya abis SMP udah gitu. Oh, ya gitu ya. Tapi syukurlah dilanjut SMP tetap ada. Baik, jadi memang harapan dari para pembaca dan penggemar Miko adalah Miko terus ada, diceritain dari SD-nya, SMP, bahkan tadi Mas Carlos sendiri pengennya tuh Miko tuh kalau dia berpikiran dewasa tuh kayak apa sih gitu ya Mas ya. Berarti kan dia harusnya ya udahlah nanti sampai dia kuliah atau dia kerja gitu kan. Baik, nah kalau dari orang tuanya, dari tadi saya pengen denger nih orang tuanya Miko, kok nggak ada yang nyeritain ya Mas bertiga ini nih. Gimana? Kalau dari Mas Carlos dulu deh, orang tuanya Miko ini. Sulit kalau mungkin Mbak Ayu bisa Oke, jawab. Mbak Ayu. Kenapa gimana pertanyaan orang tuanya Miko? Orang Kenapa? tuanya Miko tuh kan dari tadi nggak ada yang ceritain ya. Sebenarnya kalau di dalam serialnya ini orang tuanya Miko tuh digambarkan seperti apa sih sampai akhirnya bisa punya anak tuh kayak Miko gitu loh. Orang tuanya Miko sebenarnya kalau misalnya ibu itu kayak tipikal ibu-ibu biasa sih, yang kalau misalnya ibu pekerja. Ibu Rie ya. Ya, si Ibu Ria ini ibu pekerja, ngomong anak, tuh kan. Galak iya. Interaksi dengan si Miko ini Interaksi dengan si Miko ini cukup sehat sih. Jadi kayak kasih sayangnya ada, tegasnya ada gitu sih. Terus kalau dari ayahnya sendiri juga, ayahnya baik, dan ayahnya sih yang kayaknya lebih lembut daripada ibunya sih. Biasalah gitu. ibu-ibu kalau misalnya si Miko kan orangnya agak serampangan ya, jadi dia berantakan gitu. Pasti kalau pulang merahin, suruh beresin gitu. jadi Cuma tapi ya kayak keseharian ibu-ibu biasa sebenarnya. iya, Mbak, saya ibu ya. biasa. Cuma sayang banget sama anaknya sih. Oh baik, tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya. biasanya, tiga-tiganya. Kalau kita gimana? Iya, kalau aku sendiri lebih ngelihat papanya Miko itu tipikal orang yang bener-bener manjain si Miko banget, dan berkebalikan soal mamanya. Mamanya itu lebih kayak suka ngomel-ngomelin biar Mikonya tuh rapi, rajin, mandiri. Itu sih. Karena Miko memang di beberapa edisi tuh diceritain tuh bener teledor banget gitu ya Mbak ya Mas ya. Padahal Miko ini sebenarnya kan cantik juga kan dia, sudah itu cakep gitu loh. Baik, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Itu saya mau tanya ke semua, ke Mbak dan Mas ini ya. Nah, menurut Mbak dan Mas ini, kira-kira pesan apa sih atau nilai-nilai apa aja yang mungkin bisa disampaikan ke Sobat WK dari keseluruhan ceritanya si Miko ini, dari yang nomor awal sampai dengan 36. Kira-kira ada pesan-pesan khusus nggak sih selain yang diceritakan tadi? Silakan. Dari Mas Carlos dulu. Pesan khusus
mungkin kalau yang belum tahu Miko, mungkin teman-teman yang belum tahu Miko ini mungkin bisa dibaca kalau misalkan teman-teman senang cerita yang kehidupan sehari-hari, keseharian seorang anak SD, sekarang udah SMP kebetulan, dengan teman-temannya, dengan keluarganya, dengan sekelilingnya, dengan lingkungannya juga gitu kan. Jadi Miko ini kalau yang bisa diambil nilainya ada itu, persahabatan, dia sayang sama semua orang, dia baik, polos, apa adanya, sama fun, ceritanya fun. Jadi ya kita siap-siap aja bisa baca gitu. Baik. Kenapa kita harus baca Miko? Itu deh, 2 deh. Satu harus baca, nggak ada pembaca spesifik yang kayak, mungkin kalau misalkan yang senang cerita-cerita horor bisa sebenarnya baca ini karena fun, light, gampang, ringan. Yang senang action juga bisa baca, karena kan yang senang baca yang light, yang baca action agak susah. Tapi yang baca action kan ada kehidupan sehari-hari. Nah, baca ini juga lebih senang karena masuk aja. Jadi semua bisa baca, gampang, nggak perlu baca dari volume 1 duluan. Karena kan sekarang udah sampai 36, jadi di toko buku takutnya belum nggak semua ada gitu kan. Karena yang di volume 1 kan akhirnya baru mulai cetak ulang di kita nih. Karena banyak yang permintaan, karena banyak pembaca baru, jadi permintaan dari volume 1 terbit ulang tuh baru mulai cetak ulang memang. Cetak ulang. Jadi mau coba kumpul dari 36 dulu boleh, 35 dulu boleh, atau mau start dari 34 pas Miko pertama kali masuk SMP juga boleh. Itu juga bisa banget ya. Terus kalau dari Mbak Kinan gimana sebelum ke Mbak Ayu? Kalau dari aku nilai-nilai yang bisa diambil itu, aku melihat si Miko ini sangat menghargai teman-temannya dan keluarganya. Jadi mungkin kalau dari aku, si Miko ini, kenapa harus baca Miko? Karena ceritanya tuh nggak ngebosenin dan tiap volume itu pasti ada cerita-cerita baru yang seru. Oke, jadi kalau dari Mbak Kina highlightnya adalah di Miko itu tiap serialnya itu pasti ada cerita yang seru, momen-momen serunya gitu ya. Kayak tadi favoritnya Kina juga termasuk yang ada penyihirnya itu Mbak Ayu gitu. Kalau dari Mbak Ayu gimana, silakan Mbak. Sulit ya, sudah jelaskan soal sebenarnya yang dua-duanya. Dari Miko tuh yang bisa diambil itu persahabatan, benar. Miko tuh peduli banget sama sahabatnya. Terus dia juga orangnya apa adanya, selalu ceria gitu. Dan yang paling aku suka sih karena dia relate ya. Dari dia tuh aku yang lihat gitu, dia sebenarnya Miko tuh bukan karakter yang sempurna gitu loh. Maksudnya dia kan punya kekurangannya sendiri, tapi dengan dapat ditutupi dengan yang lain gitu, dengan kebaikan dia gitu. Jadi ya manusia tidak ada yang sempurna, tapi bergembiralah menjalani hidup gitu. Mantap. Keren banget nih halnya. Baik Sobat PK dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyimak obrolan kami di sini. Jadi Sobat PK, kalau misalnya teman-teman semua ini ingin baca yang ringan-ringan, mau mengerti tentang arti persahabatan dalam sebuah cerita yang karakternya itu konyol, manja, dan juga favorit teman-temannya ini dan baik hati, terutama tadi yang diceritain oleh Mbak dan Mas ini, silakan baca Hai Miko. Sudah sampai edisi ke-36, tapi jangan khawatir, nggak harus baca dari edisi 1 ya. Bisa di tengah-tengah, tadi sudah di-spill kalau edisi 34 tuh Miko mulai masuk SMP. Untuk yang edisi pertama sampai dengan 33 itu adalah diceritakan dari mulai Miko SD sampai seterusnya. Baik, kita ketemu lagi dalam obrolan buku yang lainnya. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.